RFM 94 Mojokerto. Semangat itu terlihat pada usaha, bukan pada hasil. Oke Sobat RFM, sekarang waktunya kita ngobrol cantik. Seperti biasa kalau awal pekan ya, waktunya ngobrol cantik bersama dengan Dr. Janet dari Dermasense SA The Professional Care Sobat R. Dan seperti biasa juga buat Sobat RFM nanti yang mau bertanya, baik lewat telepon, SMS, Facebook, Twitter maupun juga BBM, bakalan diberikan voucher perawatan. Ya dok ya? Iya benar. Sip. Oke deh, Sobat R, pagi hari ini kita ngobrol dengan Dermasense SA The Professional Care dan temanya adalah radio frekuensi terapi. Jadi kayak ini ya, radio gini. Apakah FM atau pakai yang lama itu apa ya? Kalau yang lama itu apa? AM ya. Coba nanti tanya sama dokter, apakah pakai FM apa AM atau ada yang lain ini dok ya gitu. Oke deh dok, kabarnya dulu deh. Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya. Ya. Sempat terjebak kemacetan? Iya tadi ramai soalnya Rame jalan ya. tadi ya. Tuh bersih ada apa sih di Mojokerto ini? Kok Senin-Senin rame ini loh. Iya. Jalan perjuangannya, gerak jalan perjuangan sudah selesai. Rame apa lagi nih? Biasa kalau Senin biasa kayak gitu dok biasanya. Senin. Oke, dok, ini ngobrolin soal radio frekuensi terapi atau radio frekuensi phase lift up ya. Ini apa sih dok? Iya, jadi radio frekuensi atau biasa RF ya, RF wajah itu adalah suatu treatment atau perawatan yang menggunakan media frekuensi panas. Gunanya apa? Untuk pengencangan kulit gitu. Kulit wajah ya. Jadi dia melalui media panas untuk pengencangan kulit. Kayak gimana dok media panasnya itu? Jadi nanti ada suatu alat khusus ya, memang namanya alat radio frekuensi, alat RF. Biasanya orang awam tuh kenalnya kayak setrika wajah gitu. Setrika wajah. Jadi bentuknya juga kayak setrika gitu dok? Enggak. Kirain bentuknya menyerupai serikat, apalagi setrikanya setrika jago-jagoan ya, yang ayam jago kayak zaman dulu. Iya, biasanya orang mengenalnya gitu, setrika wajah gitu. Jadi kalau secara umum orang-orang bilangnya setrika wajah, tapi gitu. kalau secara ini bahasanya adalah radio frekuensi terapi ya dok ya. Jadi tapi bukan bentuk alatnya seperti setrika. Enggak ya. Bentuknya kayak gimana dok? Bulat. Itu Jadi, pakai apa ya, kayak ini apa istilahnya, dari aluminium, dari apa gitu dok? Stainless ya. Itu dipanasin dulu. Jadi atau nanti gimana? dia itu bentuknya seperti berdiri kayak AC portable gitu. Gede berarti dok? Iya, alatnya aja yang istilahnya medianya itu. Terus kemudian yang untuk di wajah ya mungkin diameter sekitar 8 gitu ya, kayak lempeng gitu. Terus kemudian dioleskan di kulit wajah. Tapi sebelumnya dikasih krim-krim dulu ada ya krimnya pasti khusus RF. Iya, jadi seperti biasa prosesnya dibersihkan dulu, setelah wajah bersih. Terus kemudian kita oleskan krim untuk RF-nya ini, media untuk supaya dia lebih licin. Baru kita atur RF-nya, atur panasnya, berapa menit kita mau lakukan RF-nya gitu. Jadi kayak setrika bener ya dok ya. Kalau setrika kan juga ada pengaturannya kan. Ya, untuk baju betul. yang kayak gini kan penanganannya biasa nggak terlalu panas, itu bagaimana dikecilkan terus ditambah. Wajah pun juga demikian ya dok ya. Betul. Nah kalau di setrika itu kan biasanya jenis kain tuh yang membedakan apa panas ininya. Nah kalau ini jenis kulit atau bagaimana dok? Atau dari usianya? Wah kalau semakin tua semakin panas sih gitu panasnya atau gimana? Tetap sama. Kita tergantung dari jenis kulitnya. Kalau dia lebih sensitif biasanya kan dia lebih cepat merah. Jadi panasnya tidak terlalu kita putar yang panas sekali. Jadi kita tergantung. Jadi yang menjadi ukuran adalah sensitif enggaknya kulit. Betul, tergantung dari kondisi kulitnya juga seperti apa. Biasanya kalau kita melakukan, biasanya kita tanya juga pada pasiennya, Ibu sudah cukup panasnya gitu. Jadi di ini dulu ya, karena kan setiap orang tuh beda-beda. Mungkin bagi kita responnya anget, beda-beda kayak ya. gini, mungkin bagi orang lain, panas banget sekali, kayak gitu ya dok ya. Jadi disesuaikan. Nah itu jadi kayak bulatan itu ya dok ya. Terus itu diratakan gitu di sekitar wajah gitu ya dok ya. Jadi kayak dipijat gitu ya mukanya. Ada gerakannya, diratakan gitu seluruh bagian wajah. Biasanya lebih dioptimalkan di bagian mata, bawah mata, kelopak bawah kantung mata ini ya dok ya. Karena kan memang biasanya kerutan-kerutan halus kan biasanya fokusnya di bawah mata. Terus di sekitaran hidung ya, bibir kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah itu prosesnya berapa lama dok biasanya kita kurang lebih 20 menit untuk seluruh wajah. Jadi dipijat-pijat gitu ya sambil diratakan, itu 20 menit. Nah setelah proses itu
Setelah proses radiofrekuensi tadi? radiofrekuensi didiamkan sebentar, boleh dibersihkan, kemudian boleh ditambah dengan masker atau serum boleh. Oh gitu ya. Iya. Jadi sudah terbayang ya Sobat R ya, seperti apa radiofrekuensi treatment ini. Jadi wajah kita itu dikasih krim dulu ya, terus dipijat-pijat pakai ada alat tersendiri. Jadi kalau ada orang-orang bilangnya tuh setrika wajah kayak gitu Sobat R. Jadi habis ini fungsinya untuk apa sih Dok? Radiofrekuensi nih Dok. Untuk apa? Kalau setrika kan buat licin baju ya. Ini juga buat licin wajah ya Dok ya. Iya pastinya. Jadi kita fokusnya kalau untuk RF ini sebenarnya kebanyakan itu untuk pengencangan. Jadi kerutan-kerutan halus setelah dilakukan RF ini dia akan berkurang gitu. Jadi langsung efeknya langsung kelihatan loh. Jadi biasanya satu kali itu udah kelihatan ya. Iya kalau untuk wajah ya. Jadi biasanya untuk supaya pasien tahu, jadi kita lakukan sebelah dulu, nanti baru kita bedakan ini loh Bu setelah di RF. Oh gitu ya. Oh udah selesai, udah bagus Bu, seperti itu aja, separuh jadi setengah gitu. Iya. Jadi kelihatan mana bedanya gitu ya. Tapi Dok, ya? ada selang waktunya. Jadi RF ini hanya bertahan sekitar kurang lebih 3-4 minggu. Jadi harus diulang kembali karena dia cuma istilahnya hanya membantu saja. Gitu. Oke. Nah Dok, ini karena mengingat tadi dijelaskan ya sama Dokter Janet kalau radiofrekuensi ini adalah untuk kerut-kerut kayak gitu ya Dok. Berarti yang memakai metode kecantikan radiofrekuensi ini kebanyakan mereka yang sudah berusia 30 ke atas kah atau gimana nih Dok? Iya benar. Jadi memang usia mereka yang sudah ada tanda-tanda penuaan dini ya. Contohnya kerut-kerutan halus. Biasanya memang usia-usia 30 tahun ke atas sudah mulai kelihatan ya. Okay. Banyak sebenarnya metode untuk pengencangan, tapi untuk RF ini kita lebih khusus. Dia lebih fokus memang untuk pengencangan dan lebih bagus. Dan kelihatan langsung hasilnya itu tadi ya. Iya. Jadi ini bisa dibilang dengan radiofrekuensi adalah bisa mengencangkan kulit tanpa operasi ya Dok ya? Iya benar. Biasanya memang kan operasi tanpa operasi. Biasanya operasi kan prosesnya lama, terus makan biaya yang mahal juga, iya, ya kan? Kan sekarang banyak ada yang tanam benang, ada yang botox. Memang itu jauh lebih bagus, jauh lebih bertahan lama. Tapi memang biayanya resiko sakitnya juga ada, biayanya juga ada. Gitu. Tapi lebih bagus lagi dikombinasi. Maksudnya dikombinasi dengan apa nih Dok? Ada tanam benang, misalkan nih untuk kerutan-kerutan, kendur-kendur nih kulitnya, terus kemudian ditambah untuk botox, terus ditambah untuk juga dengan RF. radio ini ya, radiofrekuensi ya. Oke deh, keren. Ini silakan aja buat sobat RFM yang mungkin pengen tahu juga, pengen tanya-tanya, silakan aja nanti bakalan dijawab sama Dokter Janet. Silakan bisa telepon di 3-nya 4x94 sobat R, atau bisa SMS di 081234599400 pakai format ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaannya apa untuk Dokter Janet. Atau bisa masuk lewat Facebook RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto, atau lewat BBM juga boleh. Invite aja pinnya 73D7CD4E. Untuk live streaming www.rfm94.com. Oke sobat R, kita masih ngobrol soal radiofrekuensi terapi ya, atau radiofrekuensi treatment seperti itu. Nah ini mungkin sobat RFM baru denger ya, atau mungkin pernah denger sih tapi nggak tahu juga kayak gimana sih untuk apa konsepnya gitu kan, cara kerjanya juga seperti apa. Tadi sudah dijelaskan, jadi seperti setrika gitu ya sobat R ya, tapi ya setrikanya sendiri sobat R, bukan setrika pakai baju itu ya, buat mengencangkan kulit wajah yang sudah mulai terlihat ada kerutan-kerutan, biasanya usia 30 ke atas. Nah mungkin sobat R ada yang mau ditanyakan, silakan aja bisa telepon di 3-nya 4x94, SMS juga terbuka di 081-234599400, Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Sementara untuk BBM-nya invite aja pinnya 73D7CD4E. Nah ini sudah ada yang tanya nih Dok, coba kita angkat dulu ya Dok ya. Halo, selamat pagi. Halo, sudah masuk ini? Halo? Ya, selamat pagi. Oh, terputus. Ya deh. Silakan bisa dicoba kembali ya buat yang lainnya. Silakan loh. Nanti buat penelpon atau penanya terbaik lewat BBM, Facebook, SMS dapat voucher perawatan dari Dermasense SA The Professional Care. Oh ya, untuk ini masih berlangsung ya diskon untuk perawatan apa body masih body spa ya? Iya. Kok body spa sih? Semua treatment body. Semua treatment body ya. Salah satunya body spa juga ya. Iya. Seluruh treatment body ada Sobat R. Ini diskonnya 20% untuk member, 15% non member. Betul ya? Betul.
Nah, selama bulan November ini, nanti bulan Desember beda lagi pastinya ya. Untuk diskonnya untuk Desember ada lebih tempat. banyak lagi karena kan akhir tahun mau tutup tahun ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi Sobat R, silakan aja bisa datang ke Dermasense SA The Professional Care ya, untuk mendapatkan body treatment yang diskonnya lagi digedein di bulan November ini Sobat R. Oke Dok, tadi sempat ngobrol juga kalau ternyata radiofrekuensi treatment ini tidak hanya untuk mengencangkan kulit wajah aja, tapi juga memiliki fungsi-fungsi yang lain. Apa itu Dok? Iya, jadi selain untuk pengencangan, RF ini juga bisa membantu membakar lemak. Misalkan kalau di bagian perut nih, disetrika gitu Dok? Iya, bisa. Jadi ada juga yang namanya RF body, jadi radiofrekuensi untuk badan. Jadi kita bisa melakukan RF ini di tempat-tempat tertentu yang mungkin lemaknya lebih banyak gitu. Jadi bisa dibantu dengan RF. Kalau untuk wajah kita bisa ulang 2-3 kali. Kalau untuk badan tentunya lebih banyak ya. Lebih lama bisa lagi ya? sampai 8 kali kita mengulang treatment ini gitu ya. Terus tadi juga bisa buat meniruskan pipi juga ya Dok karena ya? kan dia juga membantu membakar lemak yang di pipi. Jadi pipi lebih kelihatan tirus gitu. Jadi kalau pas di foto gitu kelihatan gitu ya Dok ya. Nggak perlu harus setiap foto posenya itu pose bebek kayak gitu, nggak. Kalau udah ditiruskan sama Dokter Janet udah nggak perlu kayak gitu ya, udah tirus sendiri Sobat R ya. Nah Dok, tadi kalau untuk wajah kan langsung bisa kelihatan gitu kan hasilnya, tapi kalau untuk bagian badan yang gemuk ini Dok, ini baru kelihatan atau baru kelihatan berapa kali ini treatment? Jadi memang untuk badan memang karena kan medinya besar ya, badan nggak seperti wajah, dan pastinya daerah yang lemak berlebihan juga banyak. Jadi bisa kita ulang sampai 8 kali sampai bisa lebih, tergantung nanti bagaimana juga pasien menjaga tubuhnya sendiri. Jadi meskipun kita lakukan treatment pelangsingan atau pembakaran lemak dengan RF ini, tapi pasien juga tidak bisa jaga makan. Tetap seperti biasa, pola makannya tidak diatur. Ini ya apa istilahnya, nimbun lagi lemaknya nanti. Dok, tapi mungkin kalau kayak saya gini butuh 10 atau 15 kali kayaknya Dok ya. Bisa lebih kayaknya Waduh, bisa lebih. Dokter kok malah lebih banyak sih Dok. Aduh, iya deh, tadi kayak distrika gitu ya Dok ya. Ini nggak ada efek sampingnya Dok? Kalau untuk radiofrekuensi ini untuk efek sampingnya sih minimal sekali, karena kan bisa kita atur panas yang mau kita berikan kepada pasien ini seberapa. Jadi tidak akan mengganggu pasien itu sendiri. Nggak ada ya kalau habis radiofrekuensi atau RF treatment ini terus ada bercak-bercak, ada bekas merahnya atau bekas apa-apanya gitu, nggak ada Dok? Kalau bekas merah biasanya untuk kondisi kulit yang lebih sensitif biasanya memang dia kelihatan agak merah, tapi itu cuma sebentar, mungkin sekitar 20 menitan sudah hilang. Sudah kembali lagi ya Dok ya. Jadi pada saat itu saja. Oke. Ini apakah semua jenis kulit aman Dok untuk melakukan RF treatment ini? Atau mungkin ada jenis kulit tertentu yang kayaknya kalau RF ini nggak bisa gitu atau gimana? Jadi sebenarnya kalau ditanya untuk jenis kulitnya bisa semua, tapi kondisi kulitnya seperti apa? Mungkin habis di peeling, misalkan habis chemical peeling. Nah, itu mungkin kontraindikasi untuk kita melakukan RF pada saat yang bersamaan. Jadi kan kalau habis di peeling memang wajah kan merah, panas gitu. Jadi tidak boleh kita tambahin lagi panasnya gitu. Malah nanti mukanya udah kayak ini aja, udang rebus gitu ya Dok ya. Iya. Oke. Jadi ada saat-saat tertentu yang kita tidak bisa melakukan pada saat yang bersamaan, mungkin nggak barengan kali ya sekarang. Peeling, ya benar. Sekarang peeling mungkin besok kali ya. 2-3 hari lagi boleh di RF. Oke. Cuma peeling aja Dok, yang nggak bisa barengan. Sementara ini ya peeling aja. Cuma yang peeling biasanya di klinik kita yang untuk larangan jangan RF hari ini Bu, mungkin 2-3 hari lagi biasanya untuk peeling. Kalau untuk facial juga tergantung seberapa istilahnya merahnya wajahnya. Biasanya kan memang ada orang yang di facial cuma beberapa tempat, diambil komedonya wajahnya udah merah sekali ya, istilahnya sampai sensitif ya mungkin kulitnya ya, kayak bengkak gitu ya. Nah itu juga kita tidak boleh RF dulu pada saat itu. Jadi melihat jenis kulitnya juga jadi ya Dok kalau ya. wajah lagi meradang itu kita tidak boleh RF dulu.
Oke. Jadi memang ada baiknya, idealnya di sini adalah ketika RF mending memilih di lain hari aja dari perawatan sebelumnya ya dok ya. Jadi bisa konsultasi dulu, misalkan hari ini pengen RF nih tapi waktunya jadwalnya juga peeling. Nah itu tidak boleh kita lakukan pada saat yang bersamaan. Oke, sip. Oke deh, buat sobat RFM nih silakan aja yang mau melakukan RF treatment mungkin, atau mungkin ada yang mau ditanyakan sama Dokter Janet, silakan aja ya. Oke, Dokter Janet, ini sudah ada yang gabung lewat BBM. Ada Mas Parto ya. Iki konjone Akri mungkin ya. Katanya apakah RF ini bisa menghilangkan bekas jerawat yang berlubang apa enggak, Dok? Terus di klinik dokter bisakah memutihkan wajah dalam jangka waktu 1 minggu, terus biayanya berapa? Waduh, sulapan nih gulaan ya. Tapi siapa tahu saya coba tanya Dokter Janet aja. Yang pertama dulu, Dok, apakah RF bisa menghilangkan bekas jerawat yang berlubang, Dok? Jadi kalau dibilang untuk menghilangkan bekas jerawat yang berlubang sih kayaknya belum ya, karena memang fungsinya bukan ke sana. Beda-beda ya Jadi kalau untuk menghilangkan bekas jerawat yang berlubang ada sendiri treatmentnya, tapi bukan biasanya RF apa ini. Dok kalau untuk yang jerawat berlubang? Microneedle namanya. Seperti yang pernah saya jelaskan itu, microneedle. Microneedle. Oh iya ya, kapan hari jadi itu yang ya, pakai Dok, jarum. Jadi dia Oke. fungsinya untuk merangsang kolagen supaya bolong-bolongnya itu bisa angkat. Gitu. Bisa ada bisa naik gitu ya, ada bagiannya. Iya. Oke. Jadi pakai microneedle Mas kalau mau bekas jerawat yang berlubang, bukan dengan RF ya. RF tadi untuk mengencangkan ya. Oke, berikutnya di klinik dokter bisakah memutihkan wajah dalam waktu jangka waktunya 1 minggu, Dok? Biayanya berapa? Iya. Di tempat saya ada sehari, nggak usah sehari sejam masuk ini. Masuk tepung ya. Oke Dok, sebelum dijawab saya coba angkat telepon dulu ya Dok ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, pagi. Dengan Mbak siapa ini? Dengan Yani. Oh, Mbak Yani, yang ada di mana Mbak? Di Suko. Oh, di Suko. Ya, silakan Mbak, mau tanya apa ini? Iya. Kalau nggak salah tadi itu apa fungsinya kan yang tadi dicakapkan tadi kan untuk pengencangan kulit. Iya, untuk pengencangan kulit. Iya, betul. Saya kan pernah mengalami operasi waktu melahirkan. Itu kan pasti tetap kan ada bekasnya itu ya. Oh iya. Kalau misalkan nggak dikencengin atau di gimana gitu ya. Oh, kira-kira bisa nggak dengan RF ini buat dihilangkan begitu bekas operasinya? Meskipun nggak kan pasti ada kelihatan benjol-benjolan gitu loh, bekasnya jahitan gitu bisa nggak? Oh, sampai sekarang ada kelihatan benjol-benjol gitu? Ya nggak seberapa sih, cuma kan pengennya kan bener-bener di itu dikencengin gitu ya. Oh iya. Oke, sip, ditunggu ya. Oke. Terima kasih buat Mbak Yani yang ada di Suko sudah gabung ini. Sebelum ke pertanyaannya Mbak Yani, dijawab dulu Dok tadi Dok. Yang memutihkan dalam 1 minggu ya. Dalam 1 minggu. Kalau di klinik kita sih belum ada yang bisa memutihkan dalam 1 minggu. Jadi memang kalau untuk proses whitening itu memang ada prosesnya dan butuh waktu. Tergantung respon kulit juga, bisa lebih cepat, bisa juga lebih atau mungkin lama. Tergantung dari karakter kulit juga Dok. Misalkan ada yang memang orangnya kayak saya ini kan memang keturunannya semuanya pada hitam ya, berkulitnya gelap kayak gitu. Mungkin butuh waktu yang agak lama, atau gimana? Kalau yang biasanya kulitnya agak bersihan mungkin butuh waktu yang sebentar atau gimana? Kalau misalkan jenis kulitnya memang dia sudah kuning ya, sudah agak cerah ya, memang kita lebih mudah, lebih gampang lagi, karena istilahnya kita cuma untuk mencerahkan dan mempertahankan warna kulitnya itu tadi. Tapi kalau memang kulitnya lebih gelap, seperti yang saya pernah bilang, untuk whitening ini kan kita tidak akan melebihi warna kulit asli kulit kita. Jadi warna asli kulit kita gitu loh. Jadi karakter asli jenis kulitnya itu seperti memang itu warnanya. Warna aslinya seperti itu ya. Mentok-mentoknya memang seperti itu. Bahkan kalau misalkan lebih dari itu ya itu kita patut pertanyakan kok bisa gitu. Jadi dia sudah merubah pigmen kulit. Sedangkan pigmen kulit misalkan aslinya gelap ya memang seperti itu. Nah, gunanya kita untuk whitening apa sih? Untuk mencerahkan dan supaya kelihatan bersih. Itu aja gitu fokusnya. Ya Dok ya. Nah, kalau yang satu minggu ini tadi nggak belum bisa ada. ya, masih belum ada ya Mas ya. Iya. Yang paling deket aja yang pernah terjadi nih Dok, bisa memutihkan kulit dari ini
waktu kurang berapa lebih ini 2-3 sih paling minggu. cepet? Kalau Dua. untuk kulit wajah memang responnya lebih cepat. Kurang lebih 2-3 minggu. Itu pun tergantung respon kulit kita juga seperti apa. Kalau memang dasarnya kulitnya bersih, dia memang lebih cepat gitu. Tapi kalau dasarnya memang bermasalah, biasanya memang agak bandel, agak lebih lama untuk treatmentnya. Oke, ya. Jadi kalau 1 minggu belum ya Mas ya, paling nggak 2 atau 3 minggu itu pun juga melihat dari jenis kulitnya. Kalau memang putih ya akan lebih mudah ya untuk memutihkan wajah ya. Oke, tapi kalau saya ini waduh butuh waktu yang lama kayaknya. Oke, terima kasih ya buat Mas Parto sudah tanya lewat BBM. Terus berikutnya tadi ke Mbak Yani yang ada di Suko, tanya tentang kapan hari kan pernah melahirkan ya lewat operasi sesar Dok. Terus ini bagaimana kira-kira untuk menghilangkan bekas operasinya bisa nggak dengan cara RF ini? Kalau untuk menghilangkan bekas operasi belum ya. Kalau untuk treatment RF tergantung juga sih sebenarnya bekasnya ini bentuknya dia lebih ke arah keloid atau memang cuma bekas gitu loh. Kalau keloid kan bekas yang berlebihan, jadi penyembuhan lukanya berlebihan, jaringannya berlebihan, itu ada sendiri nanti treatmentnya. Kalau untuk bekas luka biasa untuk di RF sih belum bisa. Belum ya. Tapi kalau untuk menghilangkan bekas operasi sesar di Dermasense sendiri dengan cara apa? Disarankan dengan cara apa? Tergantung tadi, kalau dia memang bekas lukanya berlebihan, jaringannya tumbuh berlebihan atau biasa disebut dengan keloid, nanti ada treatment sendiri, misalkan dengan injeksi keloid gitu. Injeksi juga bisa. Keloid. Ya. Jadi di bagian lukanya itu kita injeksi. Oke. Itu pun juga nggak bisa namanya bekas luka memang nggak bisa hilang sempurna ya. Memang yang menjadi masalah kalau perempuan habis Sesar itu kan gitu ya Dok ya, bekas-bekasnya itu loh Dok ya. Tapi memang tidak bisa hilang sempurna seperti kulit kita yang tanpa yang luka balik lagi ya. Nggak bisa ya. Mungkin menyamarkan aja Dok ya. Menyamarkan bisa, nanti ada krimnya sendiri untuk menyamarkan bekas luka juga ada. Tapi ya tidak menjanjikan seperti kulit yang kembali normal gitu ya. Pasti memang ada bercak-bercaknya masih ada pasti ya. Kan kadang ibu-ibu sekarang juga pengen lah Dok ya, apalagi yang masih ibu-ibu muda gitu ya. Kadang pengen nanti tuh bikin pakai baju yang kelihatan pusernya gitu loh Dok mungkin. Kalau ibunya masih muda soalnya. Kalau menghilangkan gitu. lemaknya, menghilangkan lemak habis melahirkan kan biasanya perutnya lipetannya banyak. Nah itu bisa dibantu dengan RF, sangat gitu. bisa. Oh bisa ya kalau untuk lipatan-lipatan ya. Tapi kalau untuk bekas lukanya ya itu tadi dengan cara injeksi keloid ya. Kalau mungkin memang yang dia bisa bentuknya dilakukan. keloid ya. Kalau dia hanya bekas saja, misalkan warnanya lebih hitam dari kulit sekitarnya, nah itu bisa kita pakein krim, nanti ada sendiri. Oke. Soalnya malu Dok kalau pas ikut senam gitu kan, biasanya baju senam kan gitu ya Dok ya, kelihatan perut gitu, kelihatan sama teman-teman perutnya gitu. Lipatannya sih oke ya, maksudnya lipatan tetap gak oke lah kalau lipatan ya, bekas-bekasnya itu loh. Oke deh, terima kasih ya buat Ibu Yani yang sudah masuk. Terus buat yang lainnya silakan aja, masih ada kesempatan di sini ya. Oke, sambil ini Sobat RFM saya ingatkan ya, kalau pengen mendapatkan diskon yang sekarang lagi diberikan sama Dermasense SA The Professional Care, silakan aja bisa datang ke Dermasense SA yang ada di Jalan Panglima Sudirman 47C Mojokerto. Nomor teleponnya 0321 334 228. Mumpung lagi ada diskon body treatment Sobat R. Untuk member 20%, non member 15%. Jadi nggak hanya member aja yang dikasih diskon, tapi non member pun juga demikian ya. Inilah yang membedakan Dermasen dengan yang lainnya. Non member pun udah dikasih diskon, ya nggak sih? Iya. Ya. Nah silakan aja bukanya. Ini Dermasense SA The Professional Care setiap hari. Kalau Senin sampai Jumat buka jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam, sedangkan Sabtunya jam 9 pagi sampai 6 malam, dan hari Minggunya jam 9 pagi sampai 5 sore. Jadi tiap hari Sobat R bisa datang ke Dermasense SA The Professional Care, Jalan Panglima Sudirman 47C Mojokerto. Sekali lagi nomor teleponnya 0321 334 228. Oke Dok, ini ada nggak sih pengecualian untuk seseorang yang mungkin tidak bisa melakukan RF treatment ini Dok? Mungkin orang yang seperti ini tidak boleh melakukan RF treatment atau apa, ada nggak sih? Belum ada ya. Jadi semuanya bisa ya. Tapi tergantung kondisi kulitnya saat itu juga sih kita lihat. Usia pun juga tidak tidak mempengaruhi ya Dok ya. Selama memang itu menjadi kebutuhannya, why not?
kenapa tidak gitu. Oke, ini ada nggak sih persiapan-persiapan tersendiri yang dilakukan sama pasien ya, istilahnya seperti itu sebelum mereka melakukan RF treatment ini, Dok? Enggak, seperti ada, biasa sih, seperti kita mau melakukan facial dan lain sebagainya, ya cuma datang, nanti kita bersihkan, sudah kemudian kita lakukan RF-nya. Oke. Gitu aja. Nah, untuk hasil maksimal dari RF treatment ini, apa yang harus dilakukan oleh pasien untuk menjalani RF ini? Perlu nggak sih ada apa gitu? Kalau untuk hasil maksimal ya harus dilakukan secara rutin. Itu tadi kalau wajah kita bisa lakukan 3-4 kali. Kalau untuk badan bisa 8 kali atau lebih. Gitu ya. Terus tergantung kebutuhan juga. Nanti kita lihat perkembangan kulit wajahnya seperti apa masih terus membutuhkan RF ini atau mungkin sudah cukup. Nanti diselingin kemudian beberapa waktu lagi baru diulang RF lagi gitu. Atau ada hal yang nggak boleh dilakukan gitu, Dok, habis melakukan RF, misalkan nggak boleh pakai bedak atau mungkin krim-krim lain atau apa yang untuk sementara karena masih melakukan perawatan RF ini nggak boleh dulu pakai ini, nggak boleh dulu apa gitu pakai biasanya, itu gitu, Dok. Kalau di derma biasanya setelah melakukan RF ini kita kasih dulu krim anti iritasi karena kan biasanya memang wajah setelah dipanaskan agak merah ya. Nah, terus untuk jangka waktu sehari mungkin tidak boleh pakai krim-krimnya dulu. Jadi krim malam, krim paginya kita stop Libur dulu ya. Biasanya saya 1 stop hari dulu. ya. Bisa 1 hari, bisa lebih tergantung kondisi kulitnya. Nanti akan di sana akan disarankan ya sama Dokter Janet dengan melihat kondisi kulitnya Sobat R nanti bisa dikasih tahu ya. Jadi untuk krim malam, krim paginya kita stop dulu. Jadi pemakaian yang boleh cuma sabun dan sunblock aja. Itu aja ya. Bedak pun juga nggak boleh dulu. Bedak boleh, bedak. Krim khususnya yang nggak boleh. Oke, iya, sip. Oke, Dokter Janet, terima kasih banyak ya Dok ya untuk kehadirannya pagi hari ini. Iya. Oke, ini tadi ada Mbak Yani dari Suko, terus ada Mas Parto juga lewat BBM yang tanya nih, Dok. Jadi ini yang dapat voucher perawatan. Oke, yuk. Mbak Yani yang ada di Suko sama Mas Parto ya yang ada di BBM. Oke, selamat aja buat Mbak Yani dan Mas Parto. Untuk voucher perawatannya bisa diambil di RFM setiap hari kerja jam kerja. Untuk pemenang yang minggu kemarin juga silakan ya. Ada yang belum diambil juga Mbak Dia. Waktu kapan hari datang ke sini masih belum ada ya. Pas hari Senin langsung belum ini bisa diambil ya Mbak Dia ya. Silakan aja buat Mbak Dia. Buat yang lainnya yang belum diambil silakan aja bisa datang ke RFM setiap hari kerja jam kerja, hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore ya. Oke, silakan datang dan setelah itu bisa melakukan perawatan di Dermasense SA The Professional Care. Oke, dokter terima kasih. Ini sama-sama. langsung tugas ya Dok ya? Iya, langsung balik ke Derma. Selamat bertugas saja ya Dok ya. Makasih Mbak. Oke, sampai ketemu di Senin depan. Oke. Oke Sobat R, sampai di sini saja kebersamaan saya Hana Widianti menemani Sobat RFM. Semoga obrolan kita ini bermanfaat dan selamat mencoba RF treatment ini seperti apa. Bisa datang ke ini ya, Dermasense SA The Professional Care yang ada di Jalan Panglima Sudirman 47C Mojokerto. Nomor teleponnya 0321 334 228. Habis ini seperti biasa karena hari Senin waktunya mengikuti spektrum PRSSNI. Tapi setelah itu Sobat R bisa ikutan es campur seperti biasa bersama dengan Nova dan Niken. Saya Hana Widianti pamit undur diri. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.